الحمد لله العليم الغفار الملك الأكبر سهل لعباده طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الوحيد القهار شهادة بصحة الإقرار تنجينا بها من جميع أعمال الكفار. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى شريعته الأخيار. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته فإن التقوى مطلوبة لكل فرد من أمته. فقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Shadaqallahu azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita dalam kesempatan yang baik ini di majelis yang penuh barakah, sambil kita duduk bertawadhu untuk meniatkan diri nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid, dalam rangka kita menambah pundi-pundi pahala kita untuk bekal menuju kematian kita, agar betul-betul kita membawa pahala melimpah untuk menuju bekal tiga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malah kita juga senantiasa berjanji berkomitmen di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yakni menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tugas kita sebagai seorang mukmin di dalam kehidupan ini, sebagaimana diamanahkan oleh Allah dalam Al-Quran, adalah tidak ada tujuan dan tidak ada apapun yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita kecuali hanya untuk menjadikan dunia ini, menjadikan kehidupan ini sebagai ladang ibadah kita, dan menjadikan segala apapun yang kita lakukan sebagai bagian dari amal perbuatan yang kita niatkan untuk ta'abbud kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah SWT. Karena itulah dalam Al-Quran berkali-kali Allah menjelaskan tentang pentingnya ibadah ini, termasuk dalam muqaddimah tadi disampaikan wa ma umiru illa liya'budullah, bahwa kita tidak diperintah oleh Allah kecuali liya'budullah, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kita kepada Allah, dan itu harus dilakukan mukhlishina lahuddin, harus dilakukan dengan keikhlasan. Karena itulah para hadirin rahimakumullah, tentang penting bagaimana kita menjadi orang yang abdun min ibadillah, menjadi hamba Allah yang betul-betul taslim, tunduk kepada Allah, menjadikan kehidupan ini sebagai ladang ibadah secara ikhlas. Ada satu hadis baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita, di mana hadis ini para ulama salaf menempatkan selalu dalam kajian tasawuf sebagai hadis pembuka dalam setiap kitab para ulama salaf. Bahkan juga di dalam kitab-kitab fikih, di dalam syariah, hadis ini juga ditempatkan sebagai prioritas utama, yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan riwayatkan secara muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga para imam-imam yang lain. Beliau baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW menjelaskan innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya segala amal perbuatan itu hanya ditentukan oleh niat.
Wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap orang pasti dalam setiap perilaku yang dia lakukan ada niat yang diinginkan, ada tujuan yang ini dicapai. Dalam bahasa modern ada visi dan misi yang menjadi orientasi dalam setiap pergerakan, setiap apapun yang dia lakukan. Karena itu Rasulullah menegaskan, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang menjadi hijrahnya, orientasi kehidupannya dan segala amal perbuatannya adalah untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya, orientasinya dan segala apapun konsekuensi dari amal perbuatannya akan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah, akan mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, faman kanat hijratu ila dunya yusibuha, tapi barang siapa yang dia itu beribadah, dia melakukan apapun tindakan di dunia ini hanya untuk memperoleh tujuan-tujuan duniawi yusibuha yang dia dapatkan, au imra'atin yankihuha, atau kepentingan-kepentingan seksual, kepentingan-kepentingan laki-laki terhadap wanita, yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka yang dia dapatkan yang apa yang dicita-citakan, yang dia dapatkan hanyalah apa yang dia inginkan, itu tidak lebih. Hadirin rahimakumullah, hadis ini begitu pentingnya sampai Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ini adalah thulusuddin, thulutsur rubu'i minad din. Imam Syafi'i sampai menjelaskan bahwa hadis ini mencakupi 3/4 dari urusan agama kita. Imam Abu Dawud sampai menjelaskan itu adalah nisful Islam, separuh dari Islam adalah tercakup dalam hadis ini. Kenapa demikian? Karena kita tahu para hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah menjelaskan innamal a'malu binniyat, kita tahu bahwa memang dalam kehidupan ini, isi dari kehidupan dalam orientasi apapun yang kita lakukan pasti adalah bagaimana kita mampu memanage hati kita, mampu untuk kemudian menjelaskan sebetulnya orientasi dari setiap amal perbuatan kita itu apa. Karena itu orang yang betul-betul dia ingin agar amal perbuatannya itu adalah untuk ibadah, maka Allah lah yang membalas, maka dia akan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah. Maka Allah lah yang kemudian akan mengatur dia bagaimana perilaku itu menjadi baik. Karena itulah para ulama salaf dalam syariah, dalam fikih sampai dijelaskan bahwa niat itu adalah bagian utama dalam segala apapun perbuatan kita lakukan, dalam urusan kewajiban, dalam urusan kesunahan, hingga muttafaqun alaih para ulama menjelaskan la tasihul ibadat illa binniyat. Tidak ada satupun perbuatan kewajiban dan kesunahan yang kita lakukan akan menjadi sah jika kita tidak niat lillahi ta'ala. Bahkan para ulama pun menjelaskan kalau ada perbuatan wajib dan sunnah, para ulama pun menjelaskan bahwa perbuatan mubah yang kita lakukan, segala apapun perbuatan yang itu hukumnya mubah, sampai kita tidur pun, walaupun secara hukum adalah mubah, yang artinya bahwa mubah itu kita tidak mendapatkan pahala apapun, karena konsekuensi mubah adalah bahwa itu tidak diperintah oleh Allah, tapi itu akan bisa bernilai ibadah jika kita niatkan untuk ibadah. Itulah sebabnya kalau kita tahu dalam puasa, dalam bulan Ramadan kemarin, sampai Rasulullah menjelaskan naumus shaim ibadah. Ketika kita tidur yang itu hukumnya mubah, itu pun akan bernilai ibadah. Kenapa? Karena ketika kita hari puasa, pasti kita tidur siang adalah tujuannya untuk menghindari maksiat, adalah agar kita bisa mendapat kekuatan agar nanti malam bisa ibadah, menjalankan qiyamul lail, salat tarawih, sahur dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama para hadirin rahimakumullah, kajian ini bukan hanya urusan syariah, tapi yang paling utama kalau dalam kajian tasawuf, kajian para ulama sufi, kajian thariqah dan hakikat, ini menjelaskan betapa pentingnya kita untuk menata hati bahwa setiap perbuatan kita lakukan harus betul-betul kita niatkan lillahi ta'ala, kita niatkan untuk Allah dan Rasulullah. Dan inilah yang kemudian disebut dengan keikhlasan.
Kenapa demikian para hadirin rahimakumullah? Karena yang disebut dengan ikhlas adalah khulusul qalbi min aghradin siwallah. Yang disebut ikhlas adalah ketika kita mampu mengosongkan hati kita, mampu meniadakan apapun orientasi tujuan yang itu min aghradin siwallah, segala kepentingan yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah jelas menjelaskan dalam hadis tadi, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Kalau dia itu beribadah, menjalankan salat baik itu yang wajib maupun sunnah, menjalankan puasa baik yang wajib ataupun sunnah, menjalankan zakat yang wajib maupun sedekah yang sunnah, bahkan haji, apapun yang kita lakukan, semua itu akan bersambut dari Allah, akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah jika kita mampu menata hati kita dengan keikhlasan, dengan meniadakan segala apapun kepentingan-kepentingan selain dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, karena itulah kita harus mengerti dari sini pentingnya kita menata hati, pentingnya kita dalam setiap perilaku itu untuk kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa para hadirin rahimakumullah? Banyak sekali hadis Rasulullah menjelaskan tentang pentingnya bagaimana kita menata hati ini. Hingga dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jisamikum. Hakikatnya apapun yang kita perbuat, baik urusan yang zahiriyah maupun batiniyah, Allah itu tidak melihat bagaimana sebetulnya rupa kita, bentuk dari amaliyah kita, tidak melihat bagaimana kita mengatur urusan zahiriyah kita. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah menjelaskan dan Rasulullah juga menjelaskan, yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana hati kita. Artinya para hadirin rahimakumullah, Allah Rasulullah tidak melihat apakah kita salat itu pakai jubah atau sarung, kita pakai kopiah atau tidak. Walaupun hal seperti itu adalah penting karena memang urusan kepantasan, karena urusan bagaimana berpakaian adalah urusan kemubahan. Yang penting bagaimana kita menutup aurat, itu ada urusan bagaimana hukumnya dan bagaimana kepantasannya. Tapi yang dilihat bagaimana ibadah itu adalah hati kita yang ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga para ahli tasawuf sampai mengatakan, ikhlas hati kita inilah yang menentukan banyak tidaknya pahala yang kita lakukan. Maka jangan dianggap sebegitu banyaknya orang yang sholat di hari ini, di masjid ini, pahalanya adalah sama. Tidak. Tapi semua itu juga akan mendapatkan pahala yang berbeda-beda, tergantung bagaimana keikhlasannya, bagaimana memanage hatinya untuk Allah dan Rasulullah. Apakah betul-betul ikhlas lillahi ta'ala atau tidak, atau hanya sekedar kepingin untuk menggugurkan kewajiban, atau bahkan karena ibadah, karena sungkan, karena takut dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyhur dalam hadis, suatu saat nanti dalam hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Abu Hurairah, Allah akan memanggil mereka-mereka yang diberikan fadl oleh Allah, derajat yang tinggi. Siapa mereka? Ba'dal anbiya wal auliya, setelah para nabi dan para rasul didatangkanlah para syuhada. Fayaqulu inna awwalan nasi dha yaumal qiyamah rajulun ustushida, bahwa orang nanti pertama kali setelah nabi dan para aulia Allah yang dipanggil adalah para pejuang-pejuang Islam, para syuhada. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'matahu fa'arafaha. Akhirnya setelah dihisab, dihitunglah, tapi ternyata qala fama amilta fiha, yang aneh dari hisab itu ternyata tidak ada satupun pahala kesyahidannya, perjuangannya membela Islam, ternyata tidak ada satupun ditemukan. Hingga Allah pun mengatakan kepada dia, fama amilta fiha, yang kau lakukan itu dulu di dunia apa? Akhirnya dia menjawab, qataltu fika hatta ustushitu. Ya Allah, engkau tahu aku ini pejuang Islam, aku ini membela Islam, aku ini sampai mati di jalan engkau, aku mati syahid. Tapi apa jawab Allah SWT? Kadzabta walakinnaka qatalta li ayyubtal jari. Aku tahu
Walaupun zahirnya kamu ada seorang pejuang, seorang yang mati syahid, tapi aku tahu dalam hatimu bukan karena Allah dan Rasulullah. Justru kau hanya ingin dikatakan sebagai orang yang paling hebat, orang yang paling berani, orang yang paling di depan dalam urusan perjuangan Islam. Hanya ingin dipuji-puji oleh manusia. Maka apa yang terjadi? Waqad qila, dan yang terjadi memang engkau dikatakan manusia sebagai pejuang yang hebat. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, hingga yang terjadi Allah tidak bisa menerima amal perbuatannya karena kosong, hingga akhirnya faulqiya finnar, dia tidak jadi masuk surga, justru dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena itu para hadirin rahimakumullah, dari apa yang disampaikan, inilah pentingnya kita untuk selalu menjaga hati kita dalam setiap amal perbuatan. Maka harus apapun yang kita lakukan dunia ini, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Tapi jangan hanya untuk niat lillahi ta'ala saja, niatkan juga bahwa itu semua untuk Allah dan Rasulullah. Ikhlas, tidak ada kepentingan duniawi, tidak kepentingan ekonomi, dan tidak ada kepentingan apapun kecuali hanya Allah dan Rasulullah yang menjadi tujuan kita. Dan itulah yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah, agar kita betul-betul mendapatkan keselamatan dan pahala yang melimpah demi keselamatan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.